Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang Sugeng Rawuh di pojok kota Kudus. Saya Tumenggung Fikri, juru kunci pojok Kudus. Seperti yang kita lihat bersama bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kudus saat ini tengah merealisasikan program pedestrian pejalan kaki yang ramah disabilitas. Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan City Walk ini mengusung konsep jalan pedestrian yang akan memanjakan pejalan kaki dan ramah disabilitas, ya. Dan nanti pada saat sore dan malam hari akan digunakan untuk pedagang kaki lima. Ya, setidaknya pemerintah daerah Kabupaten Kudus ingin memiliki Malioboro seperti di kota Yogyakarta, ya. Tentu nanti sesuai dengan konsep awal akan mengusung kearifan lokal tersebut. Oleh karenanya sejalan dengan program itu banyak ragam komentar yang diberikan oleh tokoh-tokoh masyarakat. Di antaranya adalah ada salah satu dosen dan budayawan di Kudus ini menganggap bahwa pemerintah daerah ini terlalu gegabah mewujudkan proyek senilai 14,3 miliar di era pandemi COVID-19. Selain itu banyak juga pemerhati kebijakan publik yang mengatakan bahwa proyek ini miskin perencanaan. Proyek ini tidak direncanakan dengan baik sehingga terkesan bahwa ini adalah menghamburkan uang rakyat. Karena seperti yang kita lihat bersama bahwa trotoar ini belum juga 3 tahun dibangun sudah dibongkar-bongkar. Kemudian penghijauan di wilayah Jalan Sunan Kudus ini juga sudah dihabisin. Hot mix yang belum 1 tahun usianya sudah digaruk-garuk kan begitu. Oleh karenanya sudah hadir bersama saya Pak Dr. Saihan Muhid. Beliau adalah akademisi dan juga pengamat kebijakan publik di Kabupaten Kudus. Pak Saikan, tentu Bapak sudah banyak memotret proyek City Walk ini. Barangkali sudah banyak catatan-catatan untuk mengevaluasi secara konstruktif. Paling tidak apapun kata orang, proyek ini sudah dilaksanakan. Seperti apa Pak Saikan memotretnya dari sisi apapun, ya? Monggo Pak Saikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semua dimanapun berada, alhamdulillah saya bisa jagong-jagong bersama kawan-kawan, terutama Kang Fikri, dalam rangka kita menuju perbaikan kita bersama, terutama juga perbaikan kota kita, kota Kudus tercinta, ya. Begitu Mas Kang Fikri, ya. Nah, ketika berbicara tentang City Walk atau pedestrian atau tempat untuk jalan kaki begitu, ya. Ini saya tidak dalam kapasitas berbicara tentang struktur bangunan karena saya bukan arsitek, saya bukan insinyur gitu, ya. Saya akan mencoba untuk berbicara
dari sisi kemanfaatan city work ini, Mas, dalam kacamata sosial, ya. Karena tujuan diciptakannya city work ini menurut saya adalah lebih kepada persoalan sosial. Nah, menurut saya kalau di Kudus itu kemudian dibuat city work, terlepas dari pro kontra dari berbagai elemen, ini kita melihat dari istilah Kudus itu atau kota Kudus itu kan memiliki banyak sebutan. Ya. Ada kota kretek, ada kota Wali, industri, kota santri, dan kota kuliner. Minimal 4 itu. Dari 4 macam sebutan itu memang ada fakta-fakta yang mendukung. Nah, karena unik dan menarik kota Kudus ini, maka akhirnya akan meningkatkan kunjungan wisata, baik di tingkat domestik maupun internasional atau wisman itu ya. Nah, ketika daerah itu banyak menjadi kunjungan wisata, maka perlu dikelola secara baik oleh pemerintah kabupaten. Salah satunya ini ada city walk itu. Bagaimana pejalan kaki itu menjadi nyaman ketika berkunjung di Kudus, gitu kan. Nah, karena fungsi city walk itu sebenarnya kan membuat nyaman bagi pengunjung, nyaman berjalan, nyaman untuk kuliner, nyaman untuk rekreasi gitu ya. Nah, jalan ini namanya Jalan Sunan Kudus ya, atau Sunan Muria ini. Sunan Kudus. Sunan Kudus ini memang diharapkan nanti bisa menjadi nyaman para pengunjung ke Kudus untuk pejalan kaki. Dalam konteks itu, menurut saya ini sangat penting dan sangat bagus ketika dibuat lokasi seperti ini. Apalagi jalan ini itu jalan menuju ke wisata religi makam Kanjeng Sunan Kudus atau menara. Nah, ini menjadi sangat bagus dan akan menarik wisatawan ketika dikelola secara baik dan benar. Karena ketika berbicara tentang city walk itu minimal kan ada 3 macam, Kang. Yang pertama bagaimana kualitas perencanaannya, yang kedua bagaimana kualitas pembangunannya dan atau pelaksanaan, yang ketiga bagaimana kualitas pengelolaan atau pengembangan. Dan ini yang perlu kita kawal itu. Ya. Jangan sampai bangunan ini itu dibuat, itu setelah itu kemudian tidak terawat, tidak dikelola secara baik gitu loh. Kalau perencanaannya saya pikir sudah bagus ya. Soal anggaran tadi berapa 14,3 itu saya pikir itu mungkin wajar lah ya. Tetapi saya melihat dari kacamata sosial budaya ini, bagaimana manfaat city walk ini setelah dibangun benar-benar menjadi lokasi wisata yang nyaman bagi para pejalan kaki. Ini yang perlu kita kontrol, perlu kita kawal gitu. Maka 3 tadi itu bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan yang terakhir ini adalah bagaimana mengelola atau mengembangkan, merawat ini yang sangat penting. Jangan sampai nanti ketika sudah dibangun, sudah jadi ini itu, nanti malah jalan yang seharusnya itu untuk pejalan kaki malah dijadikan tempat parkir. Ini yang agak repot sehingga nanti menjadi tidak menarik gitu. Jadi harus ada komunikasi dari masing-masing dinas ya. Artinya ketika konsep awalnya city walk ini dibangun untuk memanjakan pejalan kaki, kemudian yang kedua untuk mengangkat derajat dari pedagang kaki lima itu, ya, betul. Supaya nanti UMKM ini menjadi lebih berdaya guna dan berhasil guna. Di samping itu yang tidak kalah pentingnya city walk ini dibangun kan untuk menambah estetika jantung kota Kudus, betul, kan begitu. Betul. Oleh karenanya jangan sampai pesan Pak Saihan tadi
ketika sudah selesai dibangun kemudian tidak ada yang bertanggung jawab sehingga perawatannya ini menjadi semerawut. Karena Ini kan sudah ada sangat contohnya, penting. Kang. Ya, Contohnya itu tempat parkir Pasar Kliwon. ya betul. Itu saya Iya. agak prihatin betul Iya, itu. Sudah 23 miliar tapi mangkrak. Ya, kan itu begitu. hanya dibangun, setelah dibangun itu pengelolaannya itu tidak seindah yang kita harapkan sehingga tidak bisa menambah kenyamanan para pengunjung ketika parkir. Iya. Jadi paling tidak memang untuk menata segala sesuatu itu harus ada keberanian dari pemerintah kabupaten kan begitu. Sehingga paling tidak Pak Saikan kehadiran City Walk ini diharapkan kan seperti itu ya. Artinya menambah estetika kabupaten, kemudian menambah destinasi wisata baru, betul, kan betul. begitu. Oleh karenanya harapannya nanti jalur lalu lintasnya tidak terganggu, tidak bikin lebih semrawut. Betul. Dan yang terpenting adalah sayap kanan kiri dari lokasi City Walk ini betul-betul harus dipersiapkan. Betul. Artinya jangan sampai kemudian karena ada jalur City Walk kemudian sayap kanan kiri banyak muncul pedagang kaki lima yang dalam tanda kutip ini tidak dikelola dengan baik oleh dinas sehingga akhirnya layar layar yang tidak teratur ini akan muncul kan begitu. Seperti apa harusnya Pak Saikan? Artinya dari sisi tadi ya kemungkinan akan menambah kemacetan baru. Ya. Seperti apa? Ya. Setiap inovasi baru, Kang, itu harus diikuti dengan pola kehidupan baru, pola sikap yang baru, itu harus. Maka ketika nanti ada City Walk di sini yang sudah dibangun dengan cara yang sangat bagus, maka perlu masyarakat kemudian para pejabat di Kudus itu harus memiliki cara pikir baru, pola gaya hidup yang baru. Artinya begini, contohnya masyarakat. Ketika nanti sudah ada City Walk ini, cara parkir itu harus benar-benar baik dirubah. Tetapi masyarakat itu akan bisa merubah pola parkir manakala juga ada kebijakan yang jelas. Anda boleh parkir di sini, tidak boleh parkir di sini. Ya, kalau parkir di sini nanti harus ada sanksinya. Ini harus tegas. Ya. Maka penegakan hukum dalam urusan parkir harus jelas, harus tegas gitu. Ini harus dilakukan, gitu ya. Kemudian yang kedua, etika para pedagang, kawan-kawan PKL itu kan nanti pasti ada aturannya cara berjualan itu. Ya. Batasnya di mana, harus seperti apa itu. Jangan sampai nanti ketika kita PKL itu berdagang itu justru sakarpe dewe. Ya mungkin malah jadi kotor, tidak rapi, aturannya enggak rapi sehingga akan mengganggu para pejalan kaki yang mau wisata di Kudus. Nah, maka perubahan gaya hidup, cara pikir atau mindset itu harus dilakukan, diperbarui oleh masyarakat ketika kita punya wisata ini. Karena City Walk itu kan tujuannya kan banyak, Pak. Ya. Yang paling utama itu untuk kenyamanan para pengunjung. Orang yang jalan kaki bisa selfie, bisa makan dengan nyaman, parkir dengan nyaman gitu ya. Tidak mengganggu orang lain gitu ya. Maka perlu ada perubahan cara pikir, perubahan cara mensikapi realitas yang baru ini, terutama mensikapi bangunan baru yang namanya City Walk ini gitu kan. Tetapi lagi-lagi dari aparat pemerintah Kabupaten Kudus juga harus tegas. Satpol PP-nya harus tegas, aturannya juga harus tegas supaya ini betul-betul nanti berfungsi sebagai objek wisata dan kenyamanan bagi para pejalan kaki. Gitu. Ya. Jadi setidaknya soal parkir tadi ya yang mungkin seperti yang sering terjadi bahwa tukang parkir saudara-saudara kita yang memiliki tugas perparkiran ini
belum diberikan edukasi bagaimana mengatur parkir yang baik. Kadang-kadang yang penting kosong Ditempati. ditempati. Padahal itu larangan. Padahal itu larangan kan, Iya kan begitu. gitu ya. Makanya sangat penting untuk UPT perparkiran di Kabupaten Kudus ini memberikan edukasi kepada saudara-saudara kita yang kebetulan berprofesi menjadi tukang parkir kan begitu. Dan yang terpenting gini Kang, yang namanya pedestrian itu kan harus nyaman untuk pejalan kaki, khususnya teman-teman yang difabel. Ya, itu ya terutama itu. Nah, maka kita juga perlu tahu konstruksi bangunan itu harus rata supaya kursi roda bisa masuk gitu ya. Nah, saya melihat pedestrian di Indonesia terutama di Kudus ini itu kan susah berfungsi kan gini, lengkok-lengkok begitu. Jadi tidak ramah disabel. Sehingga ketika kita jalan kaki aja susah, harus naik turun harus dibikin rata. Yang ada yang bagus itu di Surabaya, Kang. Saya kemarin melihat Surabaya cukup bagus, agak lebar dan itu landai begitu sehingga semua pejalan kaki terutama teman-teman difabel yang pakai kursi roda atau pakai alat yang lain itu bisa dengan nyaman, tidak terganggu gitu. Nah, yang kedua nanti juga akan harus diikuti dengan traffic light yang khusus untuk pejalan kaki. Traffic yang untuk jalan kaki sehingga nanti waktu lampu hijau kita nyabrang jalan untuk pejalan kaki, kalau merah tidak. Nah, hal-hal yang seperti ini itu menuntut kita, memaksa kita harus ada perubahan pola hidup, gaya hidup, cara berpikir dan perilaku gitu. Itu terhadap mungkin bangunan-bangunan yang ketika ada bangunan City Work ini menjadi korban, seperti trotoar, kemudian penghijauan yang mulai dari ujung Simpang 7 sampai di sana ini kan sudah terbabat habis. Konsepnya nanti ada tanaman bunga-bunga kayak seperti gini nih ya. Ini ya. Ini kan ya tidak, artinya tidak menyalahkan ketika ada masyarakat yang bilang mungkin kaitannya dengan perencanaan yang kurang matang, kemudian tidak terintegrasi mulai dari awal program ini dilaksanakan. Karena apapun ini kan termasuk kategori menghamburkan uang rakyat juga. Menurut Pak Saikan. Begini Kang, kalau dilihat dari sisi lokasinya, Jalan Sunan Kudus ini kan jalan menuju ke Masjid Menara, pusat wisata religi. Kalau dilihat lokasinya yang mengarah kepada lokasi wisata religi, ini menurut saya tepat jadikan itu. Nah, ketika kemudian ada kritik penghijauan yang kurang tepat dan lain sebagainya, ini memang dalam konteks ilmu sosial itu kan sebuah pembangunan pasti ada sesuatu yang lain mungkin yang agak dikorbankan. Ada konsekuensinya. Ada konsekuensi yang ditanggung. Nah, masukan-masukan yang seperti ini dari beberapa elemen masyarakat itu menjadi catatan penting bagi pemerintah kabupaten. Bagaimana Pemkab Kudus itu membuktikan bahwa City Work ini di Jalan Sunan Kudus ini betul-betul akan menjadi objek wisata, tujuan wisata yang menguntungkan masyarakat Kudus, untung secara materi para PKL dan untung secara psikologi bagi para pengunjung pejalan kaki. Ini catatan. Maka konsekuensinya itu harus bagaimana kualitas pengelolaan, kualitas perawatan nantinya ini betul-betul dibuktikan, dijelaskan pemerintah kabupaten kepada publik. Nanti akan seperti ini, nanti tamannya akan seperti ini, parkirnya seperti ini, harus dijelaskan secara transparan kepada publik. Jadi terutama keberadaan PKL ya, yang identik dengan mungkin nanti ada cuci piring dan lain-lain. Ini ketika
keramik atau granit yang seperti ini kemudian setiap hari kena air limbah dari akhirnya kan jadi kotor akhirnya kan gitu ya. juga tidak baik. Makanya harus ada pengawasan dari Betul. dinas supaya nanti PKL tetap jalan dan mungkin nanti kebersihan ini akan terjaga kan, begitu Pak Saikan. Maka nanti kan ada regulasi Kang, mestinya regulasi yang ngurusi PKL itu, PKL yang di Citywalk dengan yang di luar Citywalk itu mungkin nanti harus berbeda ya. Etikanya, aturannya, regulasinya itu harus berbeda supaya tertata rapi. Ya, jadi, kalau melihat ini yang awal-awal ini kan nanti ada lampu-lampu, ada taman. Kayaknya ini kok menarik gitu kan. Ya. Hanya nanti tinggal bagaimana setelah dibangun ini nanti betul-betul bisa nggak memang dirawat, dikelola secara maksimal itu selamanya kayak di Malioboro itu kan jadi menarik gitu. Paling tidak kan lapak-lapaknya juga harus seragam, layarnya juga harus seragam, betul. Supaya nanti tetap kelihatan estetikanya kan begitu. Terhadap ini Pak Saikan, ini kebetulan sebelumnya kan sebelum dibangun Citywalk ini kan sudah ada toko-toko ya. Kira-kira seperti apa nanti ketika di depan toko ini ada lapak-lapak, kemudian mungkin tokonya juga akan tertutup dengan lapak tersebut. Seperti apa Pak Saikan melihatnya secara dalam konteks sosial ini? Ya, kita ini kan harus bisa semua teman-teman yang bekerja atau mencari ekonomi harus berkembang semuanya. Ya. Baik yang toko sudah ada maupun yang nanti itu. Mungkin kalau kita melihat di daerah lain itu, Citywalk itu kan biasanya itu nanti untuk kuliner kan tidak 24 jam Kang. Ya, biasanya sore, sore sampai malam. Malam itu ya, mungkin mulai jam 5 atau jam berapalah malam pokoknya. Nah, ketika malam hari itu nanti kan toko-toko yang sudah ada ini kan tutup itu ya. Sehingga ya di sini harus ada saling menghargai, saling menghormati antara satu dan yang lain supaya bisa berkembang semua. Lagi-lagi regulasinya dari Pemkab harus cetok, harus jelas gitu loh. Harus bersih harus cetok. Jadi stigma negatif terhadap keberadaan PKL ini harus tereliminasi dengan adanya Citywalk ini kan begitu. Artinya penghargaan untuk pelaku UMKM dalam hal ini teman-teman PKL ini juga harus menyesuaikan diri kan begitu. Sehingga nanti akan tetap menambah fungsi daripada Citywalk ini. Pak Saikan, di setiap 10 hari jelang Ramadan ini biasanya di Jalan Sunan Kudus ini kan sudah ada rutinitas untuk menyambut bulan Ramadan ini ada tradisi dandangan. Ketika kemudian di sepanjang Sunan Kudus ini sudah ada Citywalk dan identik dengan lapak-lapak yang sudah disajikan secara permanen. Seperti apa Pak Saikan melihatnya? Ya harus ada pilihan kan. Harus ada pilihan dan keberanian serta ketegasan dari pemerintah kabupaten. Konsekuensinya ketika ada Citywalk itu otomatis lapak-lapak dandangan itu harus digeser menurut saya. Kalau kemudian dibiarkan dengan alasan menghormati Ramadan dan kemudian menghormati para PKL, ya nanti rusak nilai estetika dari Citywalk itu sendiri akan ya. hilang. Maka yang di sepanjang jalan ini itu ketika ada Citywalk konsekuensinya memang pedagang lapak ketika dandangan harus digeser ke tempat lain. Sehingga walaupun dandangan itu hanya untuk pejalan kaki sehingga tetap masih nyaman dan ramah, menjadi nyaman itu ya. Nah, tinggal ini ada nggak keberanian dari pemerintah kabupaten itu
untuk mengambil tindakan tegas bahwa PKL Dandangan nanti digeser ke tempat lain, tidak di sini. Nah biasanya itu kan kadang-kadang ketika pejabat nanti dipresur, mungkin ada massa yang datang, kemudian berubah. Ini yang bahaya seperti itu, sehingga mengorbankan nilai estetika paling dari tidak ini. Keberadaan Citywalk ini harus betul-betul dipertahankan sesuai dengan rencana awal ya. Konsekuensinya harus begitu. Jangan sampai nanti, karena kebanyakan orang-orang yang pedagang yang memanfaatkan momen Dandangan ini hampir kebanyakan kan dari luar kota ya. Dari luar kota, sehingga kepedulian mereka terhadap keberadaan mungkin pohon-pohon yang sudah dibangun, ditanam dengan baik, kemudian kebersihan yang setiap kali dirawat dengan baik, tiba-tiba dalam 10 hari kedatangan para pedagang yang dari luar kota Kudus ini semua jadi rusak dan terabaikan. Karena nanti untuk mengembalikan baik lagi ini biasanya agak susah. Oleh karenanya pemerintah daerah harus betul-betul merencanakan. Jadi bagaimana agar tradisi Dandangan ini tetap jalan tanpa merusak, tanpa mengganggu estetika dari Citywalk ini. Dan pedagang yang biasanya memanfaatkan momen itu juga tidak merasa dirugikan. Ini harus betul-betul karena nanti begini, ketika ada upaya dari pemerintah, sudahlah pokoknya Dandangan sekarang untuk khusus yang pedagang-pedagang yang dari luar kota ini dialokasikan misalnya di Balai Jagong Gor misalnya. Ini hanya untuk pejalan kaki tanpa ada pedagang yang meremo Dandangan. Ini takutnya nanti kesannya memindahkan Dandangan kualat dengan Kanjeng Sunan Kudus kan begitu. Bisa takutnya juga kan seperti itu. Bisa juga dianggap ya menurut saya itu Kanjeng Sunan Kudus juga cinta keindahan, cinta kebenaran, ya, cinta kenyamanan. Menurut saya ketika itu dilakukan dengan cara yang baik, pendekatan yang baik, sosialisasi yang baik, dan tidak merugikan masyarakat, saya yakin secara keyakinan saya, secara ideologi saya, Mbah Kanjeng Sunan Kudus tidak akan marah karena toh itu untuk kebaikan bersama gitu. Jadi ya paling tidak kalaupun misalnya ada kebijakan yang baru, minimal informasi dan komunikasinya itu harus lebih awal ya. Menjadi sangat penting. Lebih awal sehingga nanti tidak akan mengecewakan pedagang-pedagang yang kebetulan setiap tahun ini akan ke Kudus untuk meremo kan begitu. Betul. Kemudian Pak Saikan ini terkait dengan Citywalk juga. Paling tidak harapannya kalau memang 600 sekian meter mulai dari pojok Simpang 7 sampai Kali Gelis ini pemerintah daerah kan juga ingin mengusung kearifan lokal juga. Artinya menampilkan hal-hal yang menjadi kearifan lokal Kabupaten Kudus kan begitu. Kebetulan di sebelah timur Kali Gelis dan barat Kali Gelis ini kan ada rumah kembar. Ya, yang mungkin ini juga sebenarnya patut menjadi menjadi tempat wisata juga sebenarnya kalau misalnya sehingga ketika orang dari luar daerah kemudian jalan sampai Kali Gelis ternyata ada rumah kembar dan sebagainya, ini kan juga akan menambah destinasi wisata baru juga ya. Sayangnya keberadaan rumah kembar sendiri itu saat ini kondisinya yang sebelah timur ini kan sangat
tidak terawat. Kita tidak tahu sekarang ini yang memiliki siapa dan sebagainya. Perlukah misalnya pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu melakukan komunikasi dengan pemilik-pemilik rumah kembar itu, supaya nanti antara Simpang 7, City Walk, Rumah Kembar, kemudian Menara Kudus ini bisa tersambung, ya. Gitu ya. Menurut Pak Saikan, Ya. apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Satu konsekuensi logisnya, Kang, dan itu keharusan menurut saya dan mutlak, itu memang ketika ada City Walk ini memang harus ditata keindahan dari aspek wisatanya. Harus ditunjukkan ini loh unggulan dari Kudus. Ini loh keindahan Kudus harus ada. Termasuk rumah kembar dan lain sebagainya gitu ya. Memang artinya implikasi berikutnya ketika ini dibangun akan ada yang lain. Ada anggaran lain untuk ini, untuk kelanjutan ya. Berkelanjutan. Tetapi pesan saya untuk mengakhiri dialog ini itu, saya ingin bagaimana Pemda itu harus ada transparansi. Yang kedua ada sosialisasi yang jelas kebijakan itu. Dan yang ketiga bagaimana perawatan dan pengembangan City Walk ini harus betul-betul jelas dan dijamin bagus untuk tujuan wisata. Jangan sampai nanti setelah dibangun kemudian mangkrak atau ya kembali lagi seperti itu sehingga City Walk-nya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Mungkin itu Kang yang saya sampaikan ya. Jadi barangkali ada beberapa catatan yang bisa kita simpulkan bahwa pembangunan City Walk ini merupakan bukti inovasi baru dari pemerintah yang sekarang, bahwa pemerintahan yang sekarang ini memiliki bangunan yang monumental. Artinya ini bisa dinikmati oleh generasi-generasi yang saat ini dan yang akan datang, kan begitu. Ya. Paling tidak ada beberapa catatan dan permintaan dari Pak Saikan sebagai akademisi dan pengamat kebijakan publik ini. Pembangunan harus sesuai dengan rencana awal. Ya. Kemudian fungsi juga sesuai dengan program awal. Ya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketika semua sudah berjalan, maka yang tidak kalah pentingnya perawatan, perhatian perawatan untuk menjadikan City Walk ini benar-benar bangunan yang monumental, yang mengedepankan estetika, yang betul-betul ramah pejalan kaki dan difabel, kemudian merupakan destinasi wisata baru. Oleh karenanya harapannya konsep pengembangan City Walk ini jangan mandek sampai di sini saja. Ya, akan tetapi sayap kanan kiri dari City Walk ini harus betul-betul dikelola dengan baik. Jangan sampai nanti ketika satu jalur ini menjadi destinasi wisata baru, kemudian memunculkan pedagang-pedagang kaki lima liar di sayap kanan kiri lokasi City Walk. Sehingga nanti akan menjadikan Kudus ini tidak ramah dari kebersihan, kan begitu. Oleh karenanya paling tidak mesti akan memunculkan pedagang-pedagang baru yang berspekulasi di sayap kanan kiri, kan begitu. Sebagai penutup Pak Saikan, apa yang panjenengan pesankan kepada pemerintah daerah, masyarakat Kudus, dan mungkin masyarakat di luar Kudus yang ingin berwisata di Kudus, seperti apa? Ya, pesan saya yang
terakhir untuk mengakhiri dialog ini, setiap pembangunan memerlukan konsekuensi. Maka semua elemen di Kudus, mulai pemerintah kabupaten, masyarakat Kudus, dan juga para pengunjung di luar Kudus, harus memiliki cara pikir yang baru, cara hidup yang baru, pola sikap yang baru, hargai aturan regulasi yang sudah ditentukan oleh Pemkab. Dan pemerintah Kabupaten Kudus ketika membuat aturan harus transparan dan betul-betul bisa menegakkan aturan sehingga semuanya akan menjadi nyaman, tidak ada diskriminasi, tidak ada mbang jinde, mbang ciladan. Begitu Kang, ya. Dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Saikan, masyarakat Kudus dan sekitarnya. Demikian Jagong bareng saya, Tumenggung Fikri bersama Dr. Saihan Mohit. Tetap di pojok kota Kudus, di cerita-cerita yang lain.